Kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudunya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Jangan sampai UGM terlibat dalam konteks membela mati-matian Jokowi. Nggak bisa, karena kan aneh sebenarnya. Keluarkan aja ijazahnya, kan selesai. Simpel ya, simpel saja. Nggak usah terlalu lama. Nggak usah. Ini kok karena ini menimbulkan kegaduhan ya. Iya. Ini menurut saya, bayangkan ya, kasus ijazah ini memporak-porandakan stabilitas nasional hanya karena satu orang, gitu kan? Dulu kan misalnya Presiden Soekarno bilang, berikan saya 10 orang akan kuubah dunia Indonesia, begitu ya. Sekarang ada satu orang aja memporak-porandakan stabilitas nasional, dan baru kali ini, Bung, di antara presiden dan wapres yang nggak jelas asal-usulnya, termasuk wapres ini, kan begitu. Dari sekarang UGM sudah harus menempatkan posisinya. Jangan ikut terlibat. Jangan kemudian statement-statementnya adalah membela Jokowi. Anda ini siapa yang sekarang? Pernyataan mantan rektor UGM, Profesor Sofyan, itu kan dia bilang, saya bersuara karena bagi saya Jokowi sudah harus menjadi musuh bersama. Karena saya tidak ingin kampus saya dijadikan alat bagi kepentingan politik untuk menyelamatkan Jokowi. Saya mantan rektor UGM, saya tidak ingin kampus saya terlibat dalam perkara ini. Semua harus tobat, dia bilang gitu. Bahwa ijazah Jokowi palsu gitu ya kalau ijazah palsunya tadi ijazahnya tidak ada di UGM. Ya, itu aja. Ya, ijazah ada. Kalau besok ada ya syukur, kalau besok tidak ada, nah kan bisa kita pertanyakan, kenapa ijazah nggak ada?
Dan kalau dari lawyer mengatakan kami hanya akan keluarkan nanti pada saat di sidang. Ini pelanggaran terhadap undang-undang keterbukaan informasi. Berarti Skripsi orang itu harus bisa dibuka, harus bisa Berarti tetap meyakini ijazah Jokowi palsu. ya, Pak? artinya keraguan terhadap ijazah itu dan juga ada hal yang tidak pantas terhadap itu. Dan tadi yang jelas di skripsinya itu memang ada hal yang perlu dipertanyakan. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama yang harusnya ada. Dan ada hal lain termasuk font yang dipermasalahkan kembali oleh Dr. Rosima. Oke, itu ya. Oke. Kejanggalan skripsi itu tadi, itu indikasi buat seorang pakar telematika master. Ya, indikasinya memang itu hal yang tidak benar. Tidak boleh skripsi kalau tidak lengkap. Ya gitu. Kalau kemudian UGM menerima kami hanya menerima seperti ini. Loh, kalau kamu menerima seperti itu kok disahkan? Kok diserahkan? Alasannya adalah wisuda dulu baru skripsinya diserahkan. Itu kan agak aneh juga gitu. Tapi Sudah confirm yang mereka mengatakan wisuda dulu baru skripsi diserahkan. ya tadi gini, skripsinya itu diserahkan setelah semua syarat itu dipenuhi. Gitu. Ya, oke ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya, sahabat RH sekalian, kita berusaha menghubungi paling tidak mereka yang diterima masuk ke dalam. Jadi ada Roy Suryo, ada Dr. Tifa, ada Rismon Sianipar, ada Damai Hari akan menghubungi mereka dan kemudian nanya langsung ya, ketimbang ramai-ramai biar kita nanti jauh lebih clear apa yang terjadi. Jadi sobat era sekalian, yang jelas ini semua di sana nih. Rismon Sianipar mengatakan mereka sedang kumpul. Ya, jadi barangkali foto-fotonya di share aja selama saya ini ya. Nih, di share aja foto-fotonya. Tetapi ini ada beberapa berita yang menarik ya untuk kita lihat. Antara lain misalnya mengatakan bahwa UGM belum bisa menunjukkan klaim 36 bukti pendukung ijazah Jokowi. Ini kuasa hukum kumpulkan nama penuding ijazah palsu Jokowi untuk digugat. Lagi-lagi ya, caranya cara yang tidak elegan. Ya. Kemudian UGM siap buka tabir ijazah Jokowi, _2, pengadilan jadi penentu, luar biasa. Kemudian UGM dituding tak berani jujur soal ijazah Jokowi Amin Rais, ada tekanan kekuasaan. Itu analisis ya. Amin Rais sebut UGM jadi alas politik Jokowi. Roy Suryo datang ke UGM, ijazah Jokowi tak tampak, klarifikasi masih jadi teka-teki. Itu berita-berita yang dimuat oleh Tribun News, Suara Merdeka, kemudian Tempo ya, kemudian juga dimuat oleh Kabar Nusa ya. Mudah-mudahan ada suara.com ya, mudah-mudahan tidak dibilang Tempo juga. Mudah-mudahan Tribun News, mudah-mudahan tidak dibilang lagi ini sumber yang tidak kredibel. Padahal sobat daerah sekalian, sumber yang kredibel itu adalah sumber yang tidak terlalu terkenal biasanya. Karena mereka bisa menulis apa adanya. Beda kalau media besar ya, kadang-kadang tidak bisa menulis apa adanya. Roy Suryo _2, ijazah asli Jokowi insya Allah besok akan dilihat. Ini menurut kompas.com. Roy Suryo ungkap kejanggalan skripsi Jokowi yang diperlihatkan UGM. Tak ada lembar pengesahan. Jika kalah Jokowi akan tanggung utang negara 7.000 triliun. UGM pastikan ijazah Joko Widodo valid, siap jadi saksi di pengadilan. Kita lihat saja ya. Di depan Roy Suryo, CS UGM belak-belakan jelaskan keaslian ijazah Jokowi, bawa foto. Oke. Bawa foto hingga skripsi. Tak cukup ke UGM, masa akan ke Solo buktikan langsung ijazah Jokowi. Dian Sandi serahkan list akun penyebar fitnah ijazah palsu ke pengacara Jokowi. Aduh. Kenapa sih tidak bisa diselesaikan kalau memang ada ijazah aslinya ya? Tinggal tunjukkan saja, case close. Kenapa selalu ingin memenjarakan anak bangsa ya? Karena itu ya pepatah berlaku ya, berani karena benar, takut karena salah. Jadi kalau pakai lapor polisi itu pasti ada sesuatu yang tidak beres ya. Oke.
Coba kita lihat ya, UGM belum bisa menunjukkan klaim 36 bukti pendukung ijazah Jokowi. Yogyakarta, suaramerdeka.com, sejumlah alumni telah bertemu dengan pihak rektorat dan dekanat Universitas Gadjah Mada UGM Selasa 15 April hari ini. Akan tetapi upaya dari para alumni meminta untuk menunjukkan dokumen akademik bahwa Joko Widodo benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan tak bisa dipenuhi kampus. Pihak kampus tidak bisa menunjukkan 36 bukti yang sebelumnya diklaim dimiliki pihak UGM. Setelah isu ijazah palsu kembali mencuat. Salah satu alumni Roy Suryo mengatakan pihak UGM sebelumnya tidak menyiapkan skripsi Jokowi. Baru setelah diminta pihak alumni, skripsi itu dihadirkan. Dari pertemuan itu diketahui bahwa skripsi Jokowi sangat janggal karena tidak ada tanggal pengesahan. Ya. Selain itu juga tidak ada nama-nama dan tanda tangan dosen penguji seperti skripsi pada umumnya. Jangan lupa, biasanya skripsi pertinggal itu yang sudah lengkap dokumennya. Kecuali untuk dokumentasi pribadi kita bisa jadi tidak ada lembar pengesahan dan lain sebagainya. Tapi saya punya lembar pengesahan ya. Kemudian dari pertemuan itu diketahui bahwa skripsi Jokowi sangat janggal. Selain itu juga tidak ada nama dan tanda tangan dosen penguji seperti skripsi pada umumnya. UGM sendiri juga sudah menyiapkan skripsi dan ijazah pembanding lulusan UGM tahun 1980 di ruangan tersebut yang ternyata ada nama-nama dosen penguji. Skripsi Jokowi tidak ada tanggal pengesahan, tidak ada nama-nama dan tanda tangan dosen penguji, kata Roy Suryo seusai pertemuan. Coba sekali-sekali baca ya yang dituliskan itu. Dan kemudian dicari, jangan-jangan ada skripsi yang sama ya. Kemudian tidak ada nama Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing. Jurusan teknologi kayu yang pernah dikatakan Jokowi tidak ada di UGM. Jelasnya via kanal YouTube Langkah Anies ya. Profesor dari kehutanan tidak pernah ada, ucapnya. Roy menilai wajar UGM tidak menyiapkan ijazah asli karena ijazah yang asli dibawa Jokowi. Seharusnya UGM menyiapkan lembar pengesahan untuk membuktikan. Alumni UGM lainnya Dr. Tifa mengaku sempat protes pihak UGM karena hanya diberi 5 kuota 5 orang. Kami ini mewakili 287 juta rakyat Indonesia, kita hanya diberi kuota 5 kursi, ujarnya. Ya paling tidak mewakili banyak orang ya yang ingin tahu. Kalau sampai 287 kita juga nggak tahu. Kami tidak diberikan satu pun dari 36 dokumen yang memperkuat Jokowi lulusan dari UGM, kata Dr. Tifa. Kalau diberikan nggak mungkin ya, mungkin maksudnya diperlihatkan atau diberikan fotokopinya ya. Seharusnya sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi ya KIP, UGM menerima dengan tangan terbuka. UGM itu milik rakyat bukan milik seseorang. Jadi barangkali ada orang yang mengajukan sengketa informasi ke KIP lah, Komisi Informasi Daerah KID ya. Dan saya kira orang Jogja bagusnya karena kalau orang daerah kalau orang pusat atau di daerah luar Jogja agak ribet nantinya. UGM jangan menjadi bemper seseorang, jangan jadi pelindung. UGM tidak boleh menutup-nutupi. UGM harus bersama dengan kami, ungkapnya. Pihaknya kecewa dan akan walk out karena situasi debat kusir. Menurutnya UGM tidak mampu menyampaikan sebagai marwahnya akademis. Kami membawa bukti ilmiah akademis, ada tidak dokumen yang bisa disampaikan, ujarnya. Dari 16 orang, beberapa orang yang mengaku alumni 1980-an, mereka sudah mempersiapkan ijazah dan skripsi masing-masing. Dengan mata kepala kami jelas melihat banyak beberapa keanehan. Di skripsi mahasiswa lulusan 80-an ada nama dosen penguji. Di skripsi Jokowi tidak ada dosen penguji, pungkas Dr. Tifa. Ya saudara sekalian, itu tadi ya. Memang menjadi masalah ya. Kalau UGM belum bisa menunjukkan bukti. Karena begini, kalau kita bicara ijazah, itu pasti ijazah itu adanya di Jokowi, theoretically. Ya. Jadi di UGM itu barangkali ada saja ijazah fotokopian ketika mereka minta yang namanya legalisir. Bisa jadi ada. Oh ini yang pernah diajukan, ini legalisirnya mungkin ya. Tetapi kalau yang asli pasti adanya di Jokowi, itu satu. Tapi yang namanya skripsi itu pasti ada. Rasanya nggak mungkin tidak ada. Kalau nggak ada berarti kampus itu tidak cukup baik membuat dokumentasi. Karena ini kan biasanya masuk perpustakaan karya-karya
skripsi tersebut. Nah, skripsi yang masuk dokumentasi atau masuk perpustakaan, ya biasanya yang sudah lengkap. Ada nama dosen pembimbingnya, ada nama penguji dan lain sebagainya. Seperti skripsi saya, ya saya lihat ada tuh lembar pengesahannya. Ya, tunggu ya, saya ambil ininya ya. Nah, ya, coba lihat tuh. Ini skripsi saya ya. Tapi memang namanya agak beda. Namanya waktu saya sudah bilang S1, S2, S2 saya itu masih nama menggunakan satu kata, tapi S3 sudah dua kata karena saya mengubah secara resmi nama saya yang tadinya satu kata menjadi dua kata melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal nomor handphone saya jadinya ya. Tertanggal 9 Januari ya, tertanggal 9 Januari 2011. Jadi resmi sudah dua kata ya. Ini kalau kita lihat ini adalah skripsi yang saya tujukan kepada mertua saya sebenarnya ya. Tetapi ini asli ya, ini ada ini penyusun ya kan, saya kemudian menyetujui pembimbing 1, kemudian pembimbing 2. Nah, itu lembar-lembarnya ya. Kemudian ada halaman pengesahan. Nih. Jadi kalau kita lihat nih halaman pengesahannya begini nih. Nih ya. Nih. Bisa diperlihatkan nih. Nih yang namanya lembar pengesahan. Oke, atau saya potret dulu ya. Lembar pengesahannya. Ada nih lembar pengesahannya. Jadi lembar pengesahannya itu mungkin baiknya dipotret nih ya. Nah. Yeah. Jadi pakai ini aja, pakai ini lebih baik mungkin ya. Jadi ada lembar pengesahan yang bisa ditunjukkan. Halaman pengesahan skripsi ini dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari Ketua Suwoto Toto Pandoyo SH, kemudian anggota 1 Wardono SHMH, beliau sudah meninggal ya, mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anggota 2 Aminoto SH. Skripsi ini disahkan pada tanggal 29 November 1994. Kalau Jokowi 11 November kalau tidak salah. Mengetahui Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Maria S.W. Sumarjono SH MCL MPA, pada waktu itu belum profesor ya. Ada ya. Nah, ini paling tidak itu lembar pengesahan tuh yang penting ya. Bisa diperlihatkan gitu. Jadi saya waktu itu membuat skripsi tentang lembaga kepresidenan ya. Lumayan tebal juga tapi ya namanya skripsi S1 ya, begitulah. Gitu ya. Tapi lumayan lah untuk memahami hukum tata negara ya. Karena pada waktu itu saya mengatakan bahwa kekuasaan lembaga kepresidenan itu sudah lagi tidak konstitusional dalam beberapa hal, tapi diganti masih konstitusional. Padahal intinya adalah ada yang tidak konstitusional ya, beberapa masih konstitusional. Itu karena ada situasi zaman Orde Baru ya. Jadi saudara sekalian, itu saja. Jadi memang seharusnya ada lembar pengesahan. Tapi kalau tidak ada lembar pengesahan dan juga penggunaannya ya dot matrix. Jadi tidak Times New Roman pastinya ya. Tetapi di halaman pengesahan yang dicetak memang menggunakan Times New Roman. Tapi jangan lupa ini konteksnya adalah tahun 1994 ya. Jadi skripsi ini tahun 1994 dan saya ikut wisuda Februari 1995 karena memang UGM itu hanya 2 kali wisuda. Yaitu Agustus dan Februari. Atau Februari dan Agustus. Jadi
saya tidak bisa ikut Agustus 1994 karena baru lulus November 1994, sehingga ya termasuk agak cepat lah, lumayan lah 5,5 tahun itu ya, tidak juga lama-lama banget untuk ukuran aktivis ya, yang pernah menjadi ketua BEM pada waktu itu ya. Sebelumnya sih namanya masih Senat, tapi sudah BEM ya namanya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Begitu sobat era sekalian ya. Kita coba iseng-iseng telepon Rizal Fadila, mudah-mudahan bisa tersambung, tapi kalaupun tidak nggak apa-apa juga. Nanti kita akan dalam kesempatan lain kita akan telepon beliau ya, karena kelihatannya beliau masih sibuk ya. Oke, coba kita lihat ya. Ini namanya halaman atau lembar pengesahan. Kemudian skripsi nggak ada tanda tangan penguji berarti fiktif, abal-abal, wes tuh ijazah fiktif. Ya kita tidak tahu ya, tapi intinya adalah tidak lazim jadinya. Kemudian benteng UGM, pakai preman berlindung kok ke manusia melebihi. Oke. Unitas geng Mulyono. UGM benteng Jokowi, kalau UGM menutupi kebohongan sebaiknya bubar saja. Tahu malulah salah satu universitas terbaik Indonesia kok begini, bubar sajalah UGM. Endi tuh ijazah asline fisik enggak enak kie Edan Mulyono, maksudnya apa ini ya? Kredibilitas tampilkan ijazah yang konon asli menurut kader PSI ya, sudah ada kan? Nah itu ya. Kredibilitas kampus ternama hancur berantakan gara-gara melindungi satu orang palsu. Ketika kampus tak lagi punya integritas, kalau kata Pak Amin itu adalah intellectual prostitute ya, pelacuran intelektual. Ditutup aja UGM nek jadi benteng Mulyono, maju terus pantang mundur, teruslah berjuang pembela kebenaran. Nah, kalau kita lihat nih, jadi skripsi dan ijazah itu satu kesatuan. Tidak mungkin ada ijazah kalau tidak pernah bikin skripsi, ya. Tapi kalau sudah bikin skripsi, ya harus ada yang namanya lembar dewan pengujinya. Masa ada skripsi nggak ada lembar dewan pengujinya dan dijadikan dokumen di Gajah Mada, kan nggak bisa ya. Karena biasanya kita disuruh cetak beberapa skripsi dan salah satunya pertinggal untuk kampus ya. Dan di sini ada juga lembar pembimbing 1, pembimbing 2. Tapi yang paling penting itu halaman pengesahan. Karena di halaman pengesahan itulah ada tanda tangan basah dekan kalau ini ya. Nah, seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah ini diklaim sebagai ijazah asli Jokowi yang menurut Roy Suryo melalui face recognition dan face comparison ternyata lebih mirip Dumatno. Kemiripan itu 60% lebih, sementara kemiripan dengan Jokowi cuma 30% saja. Ya. Sementara Dian Sandi Utama ini kita tidak tahu, tiba-tiba mengumpulkan akun untuk dilaporkan ke polisi. Saya nggak ngerti ini siapa. Tiba-tiba kok ada kader PSI yang dari luar kota tiba-tiba begini. Apakah ditugaskan, kita tidak tahu ya. Jadi bro, kalau mau bermain dunia politik, kalau kita mau berargumentasi, buatlah argumentasi yang baik. Jangan sebentar-bentar lapor polisi, karena yakin masih berkuasa. Ya tentu saja kita tahu siapa pengacara Jokowi hari ini. Ya, tetapi tentu kita tidak ingin bicara mengenai adu kekuatan. Yang kita inginkan adalah pencarian kebenaran. Dan pencarian kebenaran itu tidak mesti juga di pengadilan. Kenapa UGM harus bicara tentang pengadilan? Karena sering pengadilan juga tidak berpihak. Kalau pengadilan tidak bisa menjadi ajang pembuktian agak susah. Nah sekarang kita tantang. Apakah pengadilan berani memproses gugatan dari Dr. M. Taufik terhadap keaslian ijazah Jokowi? Baik ijazah SMA maupun ijazah sarjananya. Kan itu yang paling penting. Tapi kalau misalnya tiba-tiba pengadilan main ulur-ulur waktu lalu mengatakan kami tidak berwenang, wah podo aja namanya, nggak ada gunanya. Jadi kemenangan yang diklaim 3 kali itu nggak benar juga karena tidak pernah ada proses pembuktian. Jadi tidak ada yang namanya putusan ditolak. Semuanya putusan itu sifatnya tidak dapat diterima atau NO, begitu ya. Oke.
Kemudian sulit ya mencari kebenaran di negara Konoha. Hanya demi menutupi kebohongan satu orang jadi jelek sedunia kan? Berani nggak menyatakan orang di fotokopi ijazah itu bukan Dumatno Budi Utomo tetapi Joko Widodo? Ya itu ya. Ada apa denganmu UGM? Ada apa denganmu? Ampun sebegitu dungunya UGM nggak punya malu kah ya? Maksud Dr. Tifa itu jangan 5 lapak 20 kek menimbang mewakili banyak massa. Tapi yang masuk tadi cuma 3 dari UGM malah ada belasan. Ya I know tetapi kita kan tidak bisa juga mengklaim mewakili 287 rakyat Indonesia. Tetapi intinya mewakili banyak orang yang ingin tahu. Berapa jumlahnya kita serahkan kepada imajinasi kita masing-masing. Tetapi saya yakin adalah banyak orang yang ingin tahu soal ijazah Jokowi ini kebenarannya. Bila demokrasi ini sudah rusak maka berlaku hukum rimba kembali sebelum kemerdekaan. Kemudian perlu kearifan dari semua pihak agar energi tidak terbuang percuma dengan kasus ijazah palsu. Kalau dipikir apa susahnya sih tunjukkan ijazahnya and diteliti oleh ahli yang punya otoritas and netral sehingga clear. Nah itulah masalahnya. Ya, belum apa-apa sudah mau main polisi ya. Untuk menunjukkan bahwa he is still powerful. We don't know exactly ya. Kemudian maafkan Bang Refli terus terang sebagai warga negara telah melihat tingkah laku Pak Jokowi yang katanya digadang-gadang BPK Bapak Bangsa Kodari dan kawan-kawan dan Projo harus bertanggung jawab. Kemudian Bang Refli tolong buatkan survei siapa yang ingin lihat ijazah asli Jokowi. Karena menurut kuasa hukum Jokowi sekarang Jokowi bukan lagi pejabat publik, jadi katanya tidak semua publik bisa lihat ijazahnya. Ya, pertanyaannya adalah Anda ingin berdalih atau Anda ingin mencari kebenaran? Kalau ingin mencari kebenaran, ya tunjukkan. Bukan ke publik, tunjukkan kepada delegasi-delegasi yang datang tersebut. Kan begitu. Nah lalu, biarkanlah diuji secara forensik apakah ijazah itu benar atau tidak. Jadi apakah ijazah yang di-share oleh kader PSI itu memang ijazah yang benar? Kan itu soalnya ya. Yang kita tampilkan yang katanya kemiripannya lebih mirip Dumatno, saudara sepupunya yang pernah menjadi direktur di PT Toba ketimbang dengan Jokowi sendiri. Kan itu soalnya. Ya. Berarti kalau dia mengatakan ini yang aslinya ada, yang asli itu. Tapi apakah yang asli itu memang benar-benar asli? Nah ini yang menjadi questionable, ya kan? Yang menjadi pertanyaan, begitu ya? Kemudian orang-orang yang mendukung kejahatan melampaui batas bertempat di neraka jahim. Nauzubillah min zalik, kita tidak tahu ya. Kita tidak bicara neraka dan neraka, tapi yang kita bicarakan adalah bagaimana kebenaran bisa diungkapkan. Jadi sobat era sekalian, nanti kita akan lihat lagi perkembangannya karena mereka akan geruduk Solo. Nah di Solo barangkali kita tidak tahu apakah akan diterima atau tidak. Feeling saya ya tidak diterima juga, atau kalaupun diterima barangkali ya mungkin Jokowi sedang menyiapkan skenario. Apakah mau menerima mereka atau tidak. Kalau menerima ya seperti Ova Emilia saja. Kabur, tidak ada di tempat. Ya kan? Nah, coba lain kali kita datang lagi apakah Emilia akan datang ya. Itu saja sobat era sekalian. Ini ada di RH Channel. Ada dari Dr. Tifa juga. Kami mengajak UGM ini untuk bersikap netral, jangan jadi bemper dan tameng siapapun. Itu bisa di setelkan juga ininya, videonya ya sebelum kita mengakhiri ini. Dan saya tetap berusaha untuk menghubungi minimal 1 atau 2 dari 6 orang yang masuk sebagai perwakilan mereka yang ingin tahu soal ijazahnya. Begitu ya saudara sekalian, kalau sudah siap nanti tolong dikasih aba-aba. Sudah siap ya? Oke, itu saja saudara sekalian.
Dan kita dengarkan juga video pendek dari Dr. Tipa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao. Jadi sebetulnya gini, kami itu, saya tadi bersama teman-teman itu mengajak UGM itu untuk bersikap netral. Sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Jangan menjadi bemper siapapun. Jadi UGM itu harus juga melihat bahwa kita ini para peneliti itu ingin menjaga marwah UGM dan menjaga marwah Indonesia. Ya, atas hal-hal yang ditanyakan oleh rakyat. Nah, tadi cuma sayangnya ya, mungkin Pak Roy udah sampaikan bahwa kita pada saat pertemuan itu tidak diberikan data apapun yang seharusnya kita butuhkan. Karena kita nanti bisa menjadi kepanjangan mulut dari UGM. Bahwa UGM memberikan kepada kami dokumen-dokumen definitif. Dan itu hampir deadlock. Sampai terakhir, akhirnya skripsinya dikeluarkan. Nah, alhamdulillahnya kami dapat data baru. Pak Roy dan Pak Rismon sebagai ahli digital forensik dapat data baru. Ya, itu. Nah, jadi intinya adalah untuk dari sisi saya sendiri, saya ingin menekankan, Bu Rektor, diam saja. Pak Dekan, diam saja. Daripada memberikan informasi yang malah menyesatkan. Daripada tidak mau membuka hal-hal yang justru dibutuhkan rakyat. Kalau memang tidak punya data atau tidak punya pernyataan yang valid, yang mendukung kepada rakyat, untuk kita semua mendapatkan informasi dan kebenaran, lebih baik UGM diam saja. Jangan ditarik-tarik pada masalah yang rektor sekarang tidak tahu. Ini masalah rektor yang dulu, bukan masalah rektor yang sekarang. Ini masalah dekan, bukan dekan yang sekarang. Malah jadi blunder seperti yang selama ini disampaikan oleh UGM, oleh Humas UGM, ya, seperti yang foto-foto yang ternyata tidak tepat, kemudian informasi tentang fotokopi yang ternyata tidak tepat, malah jadi blunder gitu. Jadi saya mendorong UGM harusnya merangkul kami, bukan berlawanan dengan kami. Kami ini para peneliti lulusan UGM semua yang punya kredibilitas tinggi. Jadi kalau memang UGM mau bersama dengan rakyat sebagai universitas rakyat, UGM bersama dengan kami. Bukan bersama dengan orang yang sekarang ini sedang kita